Jualan online itu nggak usah iklan tahu, nanti juga produknya bisa laku sendiri. Manfaatin aja organic traffic, nanti gue juga yakin bakal ada yang nyangkut, bakal ada yang beli produk lu walaupun lu memanfaatkan cuman organik doang. Loh, kalian kok bisa pede begitu? Bilang kalau misalnya secara organik, bener-bener organik ya, kalian upload produk di marketplace, didiemin, kemudian ada yang beli produk jualan lu, yang bener-bener lu cuman manfaatin upload produk aja. Kenapa bisa sepede itu? Emang istilah organiknya kayak gimana nih? Apakah cuman upload produk terus didiemin nanti bakal laku? Mencurigakan. Tentu saja kalau kalian mau laku, tidak mungkin ya hanya mengandalkan organik dari si marketplace itu aja. Memang sih bisa aja ada yang beli. Ada mungkin, possible banget kok ada yang beli satu produk, dua produk, mungkin beberapa hari sekali, atau mungkin sehari sekali. Ya dapat 1-2 order, atau mungkin bisa jadi lu cuma dapat 0 orderan. Tapi ada yang nyangkut nggak? Bisa aja terjadi. Cuman kan tujuan di sini lu pengen banjir orderan. Lu pengen mendapatkan orderan yang banyak. Kita let's say deh, kita nggak muluk-muluk, dapat 10 per hari aja. Itu bisa nggak? Ya sulit ya teman-teman, kalau lu cuma manfaatin upload produk doang terus laku, udah gitu toko lu juga nggak ada trafficnya, kayaknya berat banget gitu. Di video ini gue memang menjelaskan mengenai 3 cara banjir orderan supaya toko kalian itu bisa laku laris manis tanpa iklan. Tapi gue masih menemukan miscommunication di sini. Masih banyak seller yang merasa bahwa iklan itu tidak perlu, promosi juga tidak perlu. Nah, gue pengen kasih tau kalian, gue punya 4 rules atau 4 peraturan yang menurut gue pribadi ini versi Rio Gandhi ya. Mengenai kalau misalnya kalian mau ngebuat toko kalian tuh banjir orderan, dan udah gitu lu pengen lebih spesifik ngelihat per produk perkembangannya gimana, nah gue punya 4 rulesnya nih. Dari 4 rules ini, itu bisa menghasilkan traffic dan orderan yang oke. Promote, analyze, adjustment, analyze. Promote, lakukan promosi, iklankan produkmu, bid berapapun, modal harian berapapun, intinya kalian cobain dulu di momen ini untuk lu maksimalin dari segi promosi dan juga iklan. Kemudian analisa ketika kalian ngelakuin promosi dan iklan. Lihat respon dari si produk tersebut, baik secara traffic, CVR, apakah ada peningkatan atau tidak. Lalu adjustment, baik produk kalian mendapatkan respon baik atau buruk, tetap harus di adjustment. Apanya yang di adjustment? Semuanya harus diubah supaya kita bisa mendapatkan respon yang semakin baik. Nah, kemudian setelah kalian promosi, kalian iklankan, terus kalian analis, kalian adjustment, kalian analis lagi. Di sini kita akan mendapatkan data. Datanya apa yang kita lihat? Semuanya kita lihat, semua parameter kita lihat. Dan ini ribetnya, lu harus ngecek bener-bener per produk. Jadi bener-bener lu ngecek terus nih, setiap produk perkembangannya seperti apa. Nah, lu perhatiin, muter-muter aja di bagian-bagian situ. Lu lihat perkembangannya. Cuman di sini yang ngebedain apa? Setiap seller itu punya strateginya masing-masing. Cara menganalisanya juga punya caranya masing-masing. Dan inilah cara gua, cara Rio Gandhi. Jadi versi gua biasanya ngelakuin hal tersebut. Salah satunya ya, gue promosiin, gue lihat, gue analisa, gue adjustment, gue analisa lagi, gue adjustment lagi, gue analisa lagi, dan sebagainya. Dan itu memang harus diperhatiin teman-teman. Memang kita nggak bisa semua produk kita lakuin hal yang sama. Kita juga nggak punya banyak waktu untuk selalu ngecekin hal tersebut. Udah gitu kita juga bisa pusing. Kalau misalnya kita ingin promosi dan iklanin satu produk juga lumayan ngeluarin uang teman-teman. Kalau misalnya produk aktif lo udah banyak sekali, lo bisa-bisa spending yang banyak banget. Dan gua rasa lo juga nggak akan optimal untuk nganalisanya. Jadi dikit-dikit dulu aja, maybe kayak 1 produk dulu atau 3 produk, ya maksimal 5 produk lah. 5 produk juga udah bikin sakit kepala sebenarnya. Tentu saja setiap kategori dan produk itu beda-beda responnya. Kalian juga bisa lihat di sini pada kurva ini ya teman-teman. Di sini gue ada ngelakuin promosi iklan dan gue adjustment sehingga kita bisa lihat peningkatan dari segi pengunjungnya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa produk yang mulai udah gue promosikan mulai mendapatkan respon yang positif. Dari segi pengunjung dan orderan yang didapatkan mulai meningkat. Memang kenaikannya lumayan pesat ya teman-teman ya, tapi gue nggak bisa bilang semua produk akan mendapatkan respon yang seperti ini. Jadi ada juga yang malah menurun, ada juga yang malah stuck, tidak naik, tapi ada juga yang kenaikannya bakal legit banget. Jadi baik secara pengunjung maupun orderan, kita bisa bilang bahwa sama-sama naik. Jadi oke lah. Kemudian kita juga bisa lihat di sini,
ada grafik baru, produk dan demand-nya ini oke banget teman-teman. Tapi kalau kita perhatiin, secara masukin keranjang itu lebih banyak daripada check out-nya. Secara pengunjung ya oke lah, pesanannya ada aja. Cuman yang masukin keranjang banyak banget. Jadi bisa dibilang bahwa produk ini tuh mungkin ada salah dalam segi harga. Karena yang masukin keranjang itu banyak, tapi kok yang belinya kayak kurang banget. Nah, kalau case-nya seperti ini, banyak yang masukin keranjang, kita cek lagi nih, apakah promo yang kita berikan sudah oke? Oke lah, kita asumsikan misalnya margin kita udah tipis banget. Let's say cuma dapat 10-15% setelah potong admin fee. Apakah boleh kita menjual dengan harga yang lebih rendah? Jadi ambil profitnya tipis aja. Ya itu terserah kalian. Kalian bisa coba testing, turunin lagi sambil dilihat apakah pesanannya meningkat atau memang lu mau ganti produk yang lain. Jadi terkadang kita juga nggak bisa memaksakan suatu produk itu ketika udah dimaksimalkan nih dari segi promosi dan sebagainya, kita udah analisa, kayaknya responnya kurang banget nih, baik dari segi pengunjung atau cuma masukin keranjang doang. Ya udah kita nggak bisa paksain di produk tetap kita promosiin terus, ya udah kita ganti produk yang lain. Mungkin belum saatnya untuk produk tersebut kita hajar lagi. Tapi bukan berarti produk tersebut nggak bisa bagus banget. Bisa aja bakal bagus, tapi nanti mungkin kita tunggu dulu ulasannya lebih banyak, atau penjualannya lebih banyak, atau mungkin tunggu momen yang pas ketika produk tersebut mulai banyak lagi demand-nya secara permintaannya. Jadi lu nggak bisa memaksakan satu produk yang kayaknya performanya kurang ketika lu udah otak-atik nih. Ya kalau kurang perform ya udah buat apa lu pertahanin, lu ganti produk yang lain lah. Makanya gue kadang suka bilang ke teman-teman, minimal lu punya produk ya 20-30 produk lah, karena kan kita juga butuh waktu dan kita nggak pernah tahu nih flow per produknya gimana. Tapi bukan berarti lu nggak boleh ngejual produk cuma sedikit. Lu cuma punya produk 5 doang atau 3 doang, boleh-boleh aja. Bahkan di video gue yang lalu-lalu gue juga udah bilang gimana caranya kalian mendapatkan banjir orderan padahal produk jualan kalian itu sedikit. Banyak hal yang udah gue bahas di video channel YouTube gue. Cuman di case ini gue asumsikan kalian adalah mungkin toko online yang lumayan banyak produk jualannya, mungkin lebih dari 30 atau mungkin ada yang ratusan produk aktifnya. Jadi terkadang kita juga nggak bisa memaksakan margin besar atau menengah kalau produk tersebut itu kurang oke. Tapi kan kok kita mau jualan cari untung. Ya itu benar, nggak salah, setiap seller punya caranya masing-masing. Sekali lagi ini versi gue, versi Rio Gandhi. Kalau gue merasa bahwa produk tersebut itu nggak cocok dijual di harga sekian, ya udah jangan dipaksa. Kita bisa ambil profit lebih rendah. Toh masih ada produk-produk lain yang profitnya masih oke. Ya udah kita ambil profit dari sana. Nah, untuk produk tersebut memang kayaknya nggak oke dijual dengan harga sekian. Daripada udah kita maksimalin, banyakin yang masukin keranjang doang, tapi nggak ada yang check out, ya untuk apa juga ya gak sih? Kita pertahanin, nanti malah jadi dead stock, atau mungkin jadi lelet. Toh, menurut gue pribadi, bisa saja ada kemungkinan ketika penjualannya udah makin banyak, toh nanti kan secara penilaian ulasannya makin banyak nih. Let's say lah dapat ribuan penilaian. Nanti ketika kita pengen naikin profitnya lebih besar lagi atau harga jualnya kita naikin sedikit-sedikit, itu masih bisa laku. Jadi kita ambil profitnya nanti. Tapi di momen ini ya udah jangan jual di angka sekian karena ya kurang oke. Ibarat bibit, lu siram, lu pupuk setiap hari, lu perhatiin sampai akhirnya dia mekar dan bisa berbuah secara terus-menerus tanpa bener-bener lu harus perhatiin terus. Lu bisa perhatiin tapi dia akan terus berkembang, terus berbuah, tapi tetap lu jaga. Jadi mindset lu dalam berjualan online itu juga harus bener-bener kuat. Harus sabar, harus konsisten, pinter baca data, pinter ngelangkah, lo harus ngelakuin apa lagi. Itu benar-benar harus pinter. Beda banget lah sama zaman dulu. Kalau sekarang jualan online itu pusing teman-teman. Makanya gue bilang kalau misalnya teman-teman di sini jualan online, harusnya sih kalian pusing dan ribet banget. Kalau misalnya kalian nggak pusing dan nggak ribet, ada yang salah mungkin. Atau mungkin kalian malah orderannya udah rame banget dan kemudian karyawan kalian yang pusing, kaliannya enggak. Cuma menurut gue di saat momen ini, kalau misalnya teman-teman orderannya masih sepi banget, pengunjungnya masih sepi banget, banyak activities yang bisa kalian bener-bener maksimalin. Baik secara promosi, analisa, promosinya udah banyak sekali.
Lu bisa promosi dari marketplace, promosi yang lu buat, atau mungkin lu bisa bikin video konten, lu bisa iklanin video lu dan sebagainya. Pokoknya lu bisa ngecek juga lah video-video gue yang lain. Gak ada yang instan, biasa kalau cepat rame itu juga cepat sepi nantinya. Kemudian manfaatin juga promosi pakai video. Ingat, sekarang itu eranya jualan online itu bisa pakai video, live streaming. Sayang banget gak sih kalau lu nggak manfaatin dan gak maksimalin dalam segi sisi pembuatan video konten. Toh kan lumayan juga, bisa dapat tambahan traffic dan juga orderan. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya menurut kalian kalau misalnya jualan online, menurut kalian pusing atau enggak sekarang? Silahkan komen. Dan menurut kalian apakah benar kalau jualan itu tanpa iklan tetap bisa laku? Kalau menurut gue sih bisa-bisa aja. Tapi kalau lu mau incer ordernya rame banget, berat ya. Kecuali lu bener-bener ada hal-hal lain ya. Lu manfaatin organiknya tuh dari sisi mana dulu nih. Tapi kalau lu cuma manfaatin kayak upload produk lu diemin, menurut gue sih agak berat ya. Bisa aja dapat orderan, cuman sih nggak rame-rame banget. So guys, semoga dengan video ini kalian dapat terbantu dan mendapatkan insight baru. Mungkin pembahasannya kali ini agak berat, bahkan gue sampai kasih lihat kurva-kurva atau grafik-grafik. Tapi semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian paham, boleh komen. Oke kok, gue paham. Thank you. Ya thank you nggak usah sih. Menurut kalian aja apakah video ini terbantu atau enggak. Kalau misalnya terbantu ya kalian boleh mengucapkan terima kasih. Terima kasih boleh dalam segi komen dan wajib untuk nge-like video ini teman-teman ya. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desi.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya soal jasa konsultan atau kelas offline atau mungkin face to face offline meeting atau online meeting, lu pengen nanya-nanya, itu bisa ke nomor yang ini. Itu khusus untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai jasa konsultan atau face to face meeting atau offline event dan sebagainya lah ya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Tetap semangat jualan online-nya. Silahkan ditonton video-video gue yang lain. Rio Gandhi, peace out.